datang di podcast Ocehan Kader yang diadakan oleh pelajar NU Penjaringan. Kanita Bella mau nanya nih, sekarang Kanita Bella masuk organisasi itu ngejabat sebagai apa ya? Saya sendiri ngejabat di organisasi sebagai Ketua IPPNU PAC Penjaringan. Berarti seorang ketua ya? Ya. Yang menaungi Ikatan Pelajar Putri. Berarti yang putri-putri Ketua Bella yang naungin. Oke. Terus udah berapa lama nih berproses di IPPNU? Di PPNU saya sendiri berproses sudah kurang lebih 2 tahun di PPNU. 2 tahun? Ya. 2 tahun itu berarti pas dari awal sekitar. Sekarang Kanita Bella itu udah lulus atau masih sekolah? Udah lulus. Udah lulus. Kesibukannya? Kesibukannya itu kayak sebagai pekerja karyawan tuh. Karyawan sebuah pabrik ya? Iya. Oke, mantap sekali. Berarti seorang pekerja yang menghasilkan, mencoba menjadi apa ya, independent woman. Iya. Dan terus juga menjadi organisatoris. Oke. Itu berarti kan selama 2 tahun sebagai pekerja juga sebagai organisatoris ngurus anak-anak IPPNU ya. Itu motivasinya apa sih gitu? Maksudnya mau capek-capek pasti ya, kerja itu kan pasti capek kan, kerja terus sambil berorganisasi, itu motivasi terbesar Kanita Bella itu apa? Awalnya sih gimana ya, karena ngelihat awalnya kan sebelumnya kan emang masuk itu dari sebelum ikut ke dunia kerja kan. Mungkin karena udah terlalu kayak asik, menyenangkan tersendiri, jadi kayak udah nyaman aja. Berarti modal utama nyaman. Iya. Modal utama nyaman dulu. Awalnya nyaman nggak masuk IPPNU? Nyaman kayak gimana ya, kayak ada hal-hal baru yang nggak pernah ditemuin di dunia luar aja. Tapi kan kalau menurut saya hal baru itu nggak hanya ditemukan dalam organisasi, ya kan? Ada banyak di luar. Tapi apa sih hal-hal baru yang Rekanita Bella temukan dalam organisasi sampai Rekanita Bella itu nyaman? Pertama kali itu apa namanya, nyaman di dunia organisasi. Pertama nemu wawasan baru yang enggak di dunia sekolah, tentunya kan pasti beda. Di dunia kerja kita bisa sharing sama yang di bawah umur, bahkan yang di atas umur kita juga kita bisa saling sharing, itu aja sih. Jadi banyak ketemu manusia yang nggak sepantaran, jadi semakin luas wawasan kita gitu ya. Tapi gini ya, kalau seorang pekerja itu kan berarti Rekanita Bella ngabisin berapa jam sehari buat kerja? 8 jam. 8 jam? Iya. Itu setelah itu langsung sibuk ngurusin organisasi? Iya. Pekerjaan rumah siklusnya gini, jadi kerja, terus kerjaan rumah, baru organisasi malamnya. Oke, itu kira-kira kerjaan rumah berapa jam? Ya 2 jam lah, kurang 2 jam, 10 jam berarti, baru terus organisasi kadang sampai malam gitu ya. Berarti capek banget sebenarnya ya? Ya kalau kita jalannya dengan ikhlas mungkin nggak kerasa capeknya. Iya, itu motivasi. Berarti gini, setiap hari pasti ada rapat nggak? Rapat itu kan biasanya kalau di organisasi sendiri kan ada waktu-waktu tertentunya aja. Jadi nggak selalu rapat enggak sih kayak gitu. Paling ada waktu-waktu tertentunya aja. Pada akhirnya sih pertanyaan saya menuju pada satu titik bahwa sebetulnya worth it nggak sih organisasi itu buat seorang pekerja gitu? Lagi-lagi balik ke diri kita masing-masing. Itu kalau menurut saya pribadi itu sangat worth it, karena selain kita di dunia pekerjaan, kita kan juga perlu maksudnya ke dunia-dunia yang lain buat cari tahu apa yang sebenarnya kita nggak tahu. Jadi kayak nambah, berarti pada intinya sih nambah wawasan gitu ya. Oke, terus tapi saya belum puas sama jawabannya. Jadi kan karena di Ocehan Kader itu biar kader-kader itu tahu. Maksudnya saya pekerja nih gitu, saya pantas nggak sih masuk organisasi gitu kan. Jadi saya mau tahu dari Rekanita Bella itu, ketika masuk organisasi itu kan pasti masalah mah ada, ya kan. Nah itu berarti motivasi yang sangat utama selain wawasan itu, kayak misalnya saya tuh termotivasi nih sama seperti ini atau menjadi seorang seperti ini gitu. Itu gimana Rekanita Bella? Gimana ya? Kadang kita gimana ya, ngelihat orang-orang baru gitu, terus ngelihat orang-orang yang
sukses, kayak kita pengen kayak dia loh, kita kayaknya bisa jadi dia gitu. Kenapa nggak coba dari ngikutin jalannya dia, cuman dengan cara kita sendiri kayak gitu. Siapa sih emang yang bikin Rekanita Bella tuh termotivasi? Kadang orang yang pertama kali dari saya sendiri ya, dari ketua PP IPPNU, Kak Nurul. Rekanita Nurul. Iya. Itu kayak sangat menginspirasi, sangat buat saya pribadi gitu, kayak kayak jenjang karirnya, pendidikannya, bahkan sampai ke tingkat PP, kayak wah gila, gimana gitu, kayak excited banget gitu. It's the best banget gitu ya Rekanita Nurul. Kayak gitulah. Jadi Rekanita Bella mau pontang-panting di organisasi sambil kerja sambil ngurusin rumah. Karena kita kan perempuan ya. Perempuan itu kan pasti jobnya banyak banget di rumah, kayak pulang. Lu ngapain sih cewek mager-mageran doang keluar rumah gitu kan. Bahkan kan orang tua kadang nggak ngerti. Nah, pertanyaan berikutnya, karena kebetulan saya narasumber ini adalah seorang wanita, adalah perizinan keluar malam. Itu Rekanita Bella keluar malam boleh, selalu boleh. Lagi-lagi kita ini kan perempuan, tentu ada perbatasan lah. Cuma balik lagi ke kitanya, cara menyampaikannya kepada orang tua itu kayak gimana. Entah kita menyampaikannya dengan baik, terus orang tua kita otomatis nggak mungkin terus-terusan mengelarang. Pasti kan kalau kita tujuannya positif kan, lagi-lagi orang tua juga pasti bakal gitu lah. Berarti Rekanita Bella itu orang yang husnuzon ya? Kita percaya kalau kita niatnya baik, sesusah apapun orang tua pasti bakal diizinin gitu ya. Pernah nggak kira-kira nggak diizinin? Pernah lah, apalagi perempuan gitu ya, anak ketiga dari 2 abang laki-laki gitu. Pastinya bakalan sulit. Tapi Rekanita Bella pernah maksa gitu? Kalau maksa sih enggak, namanya orang tua justru ridhonya Allah kan, ridhonya dari orang tua. Iya benar. Ya, jadi panutan sekali ya. Kalau misalnya nggak diizinin ya udah, mungkin besoknya diizinin, kayak gitu aja. Jadi konklusinya bahwa sebetulnya bagi seorang pekerja yang sehari itu bahkan lelah sekali ya untuk berorganisasi, itu tetap worth it loh berorganisasi. Karena di organisasi itu kita bisa mendapatkan tadi wawasan baru, bertemu dengan, menghadapi bagaimana bertemu dengan orang-orang yang baru dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, buat yang bingung bagaimana cara berorganisasi, tetap di Ocehan Kader. Mau mengatasi masalah tapi kader, sini gabung di Ocehan Kader. Terima kasih Rekanita Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.